Kulkas episode Delete dosamu. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, Pak. Nggak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yuk. Tema kita hari ini sesuatu yang mungkin tiap hari ya kita lakukan, terus pengetahuan mungkin kita tidak beranggapan itu dosa, tapi ternyata dosa gitu, Pak. Sebelum ngomong itu, kita masih di mana sekarang? Kita masih di Bebek Cengha. rajanya bebek pedas dan berkualitas. Selera Jami Benghar. Sambelnya benghar. Kalau makan bebek cenghar, leungit jangar. Nah, Pak, ini salah satu kebiasaan mungkin semua manusia, Betul. Berbuat dosa. Kadang-kadang kita tidak tahu, saya mah nggak dosa, padahal itu dosa. Oke. Nah itu, Pak, dosa itu tentunya banyak, Pak. Tapi apakah dalam Islam itu ada pembagiannya, Pak? Oke, sejauh yang saya tahu, ya, dosa itu dalam Al-Quran, saya ngerujuknya satu aja, surah Al-Imran ayat 135. Dosa itu ada dua. Satu, walladzina idza fa'alu fahisyatan. Satu, dosa fahisyah. Fahisyah itu dosa keji. Dosa keji itu dosa yang dikerjakan bersama-sama, tidak sendirian. Nah, ada juga audolamu anfusahum, dosa yang dikerjakan sendirian. Kalau dosa yang dikerjakan bersama-sama itu disebut dosa keji namanya. Keji, Pak. Seperti apa bersama-sama? Berzinah, ya, terus merampok, terus judi. Pernah tiga-tiganya? Belum. Bahasanya belum. Mudah-mudahan tidak pernah, ya. Itu jadi ada dosa keji dan juga ada dosa yang dikerjakan oleh diri sendiri. Yang keji itu dosa yang dikerjakan bersama-sama. Korupsi misalnya itu dosa keji yang sekarang sedang marak di kita itu. Ingat itu, korupsi itu dosa yang sangat Apalagi keji. dana bansos bantuan, coy. Untuk COVID lagi, hati-hati ya. Rakyat di bawah sampai gajinya dipotong dan lain-lain, ini malah diambil. Betul. Ngeri, Pak, ya. Biarin, itu bukan urusan kita, Pak, ya. Intinya kita tetap berkarya aja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa sebenarnya manusia itu berbuat dosa? Potensi berbuat dosa ini gimana, Pak? Oke, begini. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena memang punya potensi. Kata Quran surah As-Sam ayat 8, Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan ke setiap manusia, satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham taqwa, potensi kebaikan. Jadi hidup kita ini ada dua sisi, ada sisi gelap dan ada sisi terang. Nah, itu ketika hidup kita dikendalikan oleh ilham fujurah, potensi hawa nafsu, maka iman kita akan turun. Kalau iman kita turun, di sanalah buah-buah berbuat dosa dan maksiat. Tapi ketika hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, iman kita bertambah. Ketika iman kita bertambah, di sanalah kita melaksanakan ketaatan. Jadi pertanyaan tadi, kenapa manusia berbuat dosa? Karena memang kita diberi potensi. Ada potensi fujurah, hawa nafsu, dan potensi kebaikan. Hidup kita ini adalah pertarungan antara potensi kebaikan dan hawa nafsu. Biar mudah kamu untuk memahaminya. Saya kan sehari-hari ngajar di kampus nih. Pak. Kendaraan yang saya miliki kadang dulu suka pakai rebutan oleh istri saya untuk nganterin anak saya ke sekolah. Ingat pada waktu ini waktu itu tanggal 12 Februari ya, Valentine itu? 14. Tanggal 14 ingat. Waktu Valentinan, saya naik angkot, Ki. Pas di angkot duduk salah seorang perempuan cantik, pakai roknya sajengkal tina bujal. Persis di depan saya, Ki. Terjadi pertarungan. Kata potensi kebaikan, Aang Ridwan, kamu itu dosen. Tahu hukumna nempenuk itu dosa. Ulah dideuleu sia doraka. Kata siapa? Potensi kebaikan. Tapi gimana kata hawa nafsu? Justru karena kamu dosen tidak pernah lihat yang gituan, kalau tidak sekarang kapan lagi? Terjadi pertarungan. Nah, hidup kita itu seperti itu. Ketika hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka kita berbuat dosa. Itu, Ki. Nah, Pak, kadang-kadang ketika kita berbuat dosa gitu ya, apakah harus segera didamai?
atau dibiarkan dulu, atau kadang-kadang kita berpikir ntar aja lah kalau sudah tua Tobat. baru tobat gitu. Nah itu padahal kan nggak tahu ya umur kita gitu. Benar, bagus gini. Ini di Quran surah As-Sam ayat ke-9 begini. Ada lanjutan tadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang berbuat dosa lalu dosanya segera di-delete. Jadi muslim yang bahagia, mukmin yang bahagia itu adalah mereka yang pernah berbuat dosa. Tapi dosanya tidak disimpan dan dibiarkan, segera dosanya itu disucikan. Segera dosanya itu adalah dibersihkan. Maka tidak ada dosa besar kalau dibersihkan itu akan pasti kata Rasulullah bersih. Tetapi dosa kecil kalau dibiarkan tidak di-delete, tidak dihapus, itu akan berubah jadi dosa besar yang sulit untuk dihapus. Maka jangan dinanti-nanti. Kenapa? Di ayat ke-10-nya kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Orang celaka itu adalah orang yang berbuat dosa tapi dosanya itu dibiarkan. Jadi orang yang bahagia itu apa? Jika berbuat dosa segera dosanya di-delete. Tapi orang yang rugi itu adalah orang yang berbuat dosa, dosanya dibiarkan, malah di copy paste. Ya. Gitu, tidak segera di-delete. Ini bahaya Ki menurut saya. Iya sih benar. Kadang-kadang kita ya berbuat dosa, besok Oke lah. oke dah. Gitu. Besok masih hidup lagi, ntar lagi ya. Kadang buat lagi dosa lagi. Dosa lagi. Seperti itu. Ya seperti itu kadang-kadang gitu kita. Ini curhat pribadi ya. Nah Pak, selain karena faktor potensi diri nih, apakah ada faktor lain menyebabkan manusia itu sering berbuat dosa? Selain potensi tadi, manusia berbuat dosa itu pertama karena kadang kita mempertuhankan hawa nafsu. Nah, itu. Jadi hawa nafsu kita pertuhankan. Hawa nafsu dijadikan kekuatan yang mendominasi seluruh kekuatan kita. Ingat, hidup kita tunduk pada hawa nafsu. Ini perhatikan, di Quran surat Jatsiyah ayat 23 kata Allah, "Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tolong perhatikan oleh kamu orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Satu, wa adallahullahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan hidup kita. Satu, sesat. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah akan mengunci mati pendengaran dan hati kita dari kebenaran. Wa ja'ala ala basarihi gisawa, dan Allah akan menutup mata kita. Jadi pertama, manusia berbuat dosa itu karena dia mempertuhankan hawa nafsu. Satu. Yang kedua, karena salah gaul. Salah gaul. Iki berbuat dosa karena salah gaul. Ini di Quran surah Kahfi ayat 28 Allah menjelaskan gini. Wala tuti man aghfalna qalbahu ang dikrina. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya lupa dari dzikir kepada Allah. Jadi kalau Iki berteman dengan orang yang hatinya lupa dari dzikir kepada Allah, pasti itu ujungnya dosa. Kata Allah juga, wattaba hawahu, dan jangan berteman dengan orang yang suka ngikuti hawa nafsu. Nah, itu, Pak. Kemudian wa kana amruhu furuta, karena keadaan itu bisa melampaui batas. Jadi gini, kalau Iki salah bertemannya dengan orang yang hatinya lupa kepada Allah, berteman dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, itu nanti bisa melampaui batas. Artinya produktif berbuat dosa. Maka jangan salah gaul. Siapa teman kamu sekarang? Teman saya ini Pak, para teman-teman yang suka berkarya Pak. Berkarya semua. Ya. Nanti akan ketularan berkarya. Ya. Kalau bertemannya yang orang suka berbuat dosa, Berdosa Pak. berdosa. Kalau bertemannya dengan para sugar daddy, Dosa juga Pak. dosa juga. Pasti sugar daddy nanti. Kayak gitu. Kalau gaulnya dengan Biu, Wah berkarya juga. berkarya juga. Jangan salah pilih teman Ki. Jangan salah pilih teman. Kadang-kadang, nah sekarang tuh kadang-kadang banyaknya itu seperti itu. Kita salah berteman gitu. Jadi aja ikutan sama yang itu gitu, yang berbuat dosa gitu. Jangan seperti itu teman-teman ya. Gini Pak, kita biasanya malas buat ngedelete dosa nih. Lalu apakah hal ini bahaya atau gimana? Tadi bahaya kalau dosa malas kita delete, dihapus, malah kita copy paste misalnya. Itu bahaya. Lihat di Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kata Allah gini, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya perbuatan dosa yang selalu mereka kerjakan tidak dihapus itu akan menutupi hati mereka. Jadi kalau dosa tidak segera kita hapus, tidak segera kita bereskan, hati kita tertutup dan tidak ada hidayah bagi mereka yang hatinya tertutup. Hati-hati, semuanya jangan suka nunda-nunda berbuat dosa, apalagi ditambah dengan dosa yang lain. Hari ini tidak sholat duhur misalnya, tidak sholat maghrib, antep ditobati, bukan melaksanakan sholat isya secepatnya, malah dibiarkan. Besok tidak sholat lagi, tidak sholat lagi, tidak sholat lagi. Itu numpuk dosa, dan kalau dosa numpuk hati kita akan tertutup. Itu bahayanya. Kalau hati kita tertutup, jangan harap punya kecerdasan.
Kalau hati kita tertutup, jangan harap ada ilmu yang diberikan Allah pada kita. Satu. Yang kedua, nih, di ayat ke-15-nya bahaya kita tidak delete dosa adalah kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Nanti di akhirat akan ada hijab yang menghalangi kita untuk bisa menatap wajah Allah. Jadi para pendosa di akhirat tidak akan dikasih kehormatan untuk melihat Allah. Padahal tentu kebahagiaan tertinggi bagi orang beriman, ya qadotan, dia bisa bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab ini. Kan tujuan hidup kita di dunia ini akan semakin indah jika kita punya visi ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Jangan mimpi bertemu dengan piala cuba bertatap di akhir sama surga. Malah ada yang ingin bertemu dengan artis-artis yang wah itu bahaya. Jangan. Pada endingnya Jangan. kita inginnya bertemu dengan Bertemunya Allah, dengan Allah lah. Jangan ingin masuk neraka supaya bisa bertemu dengan bintang-bintang terkenal. Masya Allah itu. Ada yang gitu, Pak. Ada yang Saya seperti masuk neraka biar ketemu ini ke Jangan diikuti lah ya itu mah. Lagi trending. Mudah-mudahan dia hanya bercanda ya. mudah Mudah-mudahan. dapat hidayah, Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, Pak, Kalau nonton kulkas. Oh ya, kalau nonton kulkas betul. Banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimanakah kita cara mendelete dosa ini, Pak? Oke, cara mendelete dosa itu yang pertama, kalau menangkap inspirasi Quran surah Sof ayat 5, bersihkan dulu hati. Oke, kata Allah, falamma zagu azaghallahu qulubuhum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan berikan hidayah pada orang yang hatinya fasik. Jadi yang pertama, kalau dosa ingin delete, bersihkan dulu hati. Yang kedua, jaga juga hati. Setelah dibersihkan, jaga hati itu supaya tetap bersih. Kenapa? Karena Rasulullah kan dalam hadis muttafaqun alaih bilang gini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Ida solahat jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhmu itu. Wa ida pasadal jasadu kullu. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusak seluruh tubuh kalian itu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itulah hati. Jadi kalau langkah pertama untuk mendelete dosa itu bersihkan hati, langkah yang kedua jaga hati itu selalu bersih. Hati dosa itu, sebab Allah tidak akan pernah memberikan hidayah pada mereka yang hatinya kotor. Jadi bersihkan hati kita itu. Masih suka ada iri sama teman-teman? Kadang-kadang Kotor hati kamu itu. Tapi gimana, Pak? Ya jangan sampai seperti itu. Yang seperti itu ya. Jadi kalau ada teman kita yang maju, alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa maju. Kalau nggak maju, keberkahan juga, keberkahan dari teman kita yang maju, gitu. Saya adalah orang yang sering kali dapat keciprahan dan berkah dari teman-teman yang maju. Dari teman-teman yang maju, misalnya ada teman Bebek Cenghar ini maju. Kita kedapatan berkah kan? Iya, betul. Kita senang dia maju. Kita bisa syuting di sini. Bisa makan di sini. Kamu bisa ke Malaysia pakai Ruby itu kan? Betul, Pak. Pak Edwin, dengerin ini Pak Edwin ya. Pak, setelah memperbaiki hati nih, Pak. Langkah berikutnya agar dosa kita terdelete itu apa, Pak? Nih, di Ali Imran 135 kata Allah begini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, mereka yang melakukan dosa keji atau dolim pada diri sendiri, dzakarullaha, segera ingat pada Allah. Jadi kalau kamu tadi telah berbuat dosa, ingat pada Allah. Setelah itu baru susul dengan istighfar kepada Allah. Setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu, jangan diulang lagi. Jadi kalau kita berbuat dosa, segera ingat kepada Allah, sebut nama Allah, setelah itu istighfar kepada Allah, setelah istighfar diusahakan jangan diulang lagi. Itu cara efektif untuk mendelete dosa kita. Gitu. Seperti itu. Jangan ketika tobat besoknya itu lagi. Itu lagi. Banyak banget itu tomat. Hingga disebut tobat sambal. Oke, tahu pedas. Tapi makan lagi. Gitu. Tapi kalau sambal di Bebek Cenghar aman. Sepedas apapun. Banyak keberkahan, Pak ya. Keberkahan. Bebek Cenghar, selera orang Benghar. Nih, Pak. Kemudian kalau ada amalan nih, apakah amalan yang bisa ngedelete dosa ini, Pak? Oke, amalan yang bisa ngedelete dosa kita. Ini lihat Quran surah Hud ayat 114. Gini, kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa ngedelete dosa-dosa kita. Maka kalau dosa ingin terhapus, jadilah orang yang baik. Jika ini sekarang kerja di kantor, kerjakan pekerjaan itu dengan baik. Jangan dikerjakan tidak baik. Jadi ketika ingin mengerjakan tugas dengan baik di kantor, itu ngedelete dosa.
Iki sekarang jadi ayah di rumah, jadi ayah yang baik. Ketika Iki jadi ayah yang baik, itu bisa ngedelete dosa. Kalau kata istri, buru pulang ke rumah gitu, nah baliklah ke rumah, itu akan menjadi suami yang baik. Jadi dosa kita tetelet. Jika kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Pokoknya setiap, kata Allah, setiap kebaikan itu bisa ngedelete dosa-dosa kita. Sekarang kalau kita belum bisa tobat yang benar, kerjakanlah pekerjaan kita dengan baik. Dengan baik. Jadi pada saat misalnya Rian mengerjakan tugas di kantornya dengan baik, Ripan mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian Bio mengerjakan skripsi dengan baik, Repi memperbaiki skripsi dengan baik, itu bisa mendelete dosa-dosa kita. Gitu. Dan saya menjadi pengisi acara Kulkas dengan baik, menghapus dosa-dosa. Nah, amin ya rabbal alamin. Gitu. Kan Pak, dengan istighfar itu dengan istighfar itu kita apa sih bisa menghapus dosa. menghapus dosa. Betul. Nah, kapan waktu terbaik untuk istighfar? Saya suka pertanyaan ini, mudah-mudahan bahwa kamu menjadi tobat ya. Amin, Pak. Istighfar itu harus banyak. Berapa kali sehari malam membaca istighfar? Berkalian. Ini parah. Anak ini Pak. Anak pesantren. Habib. Anak Habib. Tapal kan? Istighfar seberapa kali? Oke, istighfar tuh harus sebanyak-banyaknya. Gitu, sebanyak-banyaknya istighfar, semakin banyak kita istighfar, itu akan semakin banyak kebaikan kita. Kan semakin banyak istighfar. Suatu ketika kan ada seorang yang bertanya kepada Syekh Hasan Basri, Tuan Guru, hidup saya ini miskin. Kata Hasan Basri, istighfarlah pada Allah. Istighfar dia pada Allah, maka dari kemiskinan dia jadi orang kaya. Datang lagi Tuan Guru, peceklik di musim ini begitu mencekik, kata Syekh Hasan Basri, istighfarlah. Maka setelah dia istighfar, langit mendung, turun awan, ada awan, turun hujan. Kemudian suatu ketika ada lagi yang datang, Tuan Guru, saya sudah lama tidak punya anak. Kata Hasan Basri gimana? Istighfarlah. Terus istighfar. Setelah dia banyak istighfar, dia menjadi punya keturunan dan istrinya begitu subur. Lalu bertanya lagi, Tuan Guru, saya ini hidupnya sumpek dan sulit terus. Kata Syekh Hasan Basri, istighfarlah. Sembari mengutip Quran surah salah satu ayat dalam Al-Quran lah, di yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya itu. Jadi istighfar itu selain bisa mendelete dosa-dosa kita, itu akan bisa menghilangkan hidup kita dari kemiskinan. Istighfar itu bisa membuat orang yang mandul bisa menjadi subur. Istighfar itu bisa membuat suasana paceklik itu menjadi semacam sesuatu yang subur. Jika tadi kembali pada pertanyaan, kapan waktu istighfar yang paling baik? Ini wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur. Jadi sesaat menjelang waktu subuh itu waktu yang pas untuk istighfar. Jika kamu sering istighfar menjelang waktu sahur, menjelang waktu subuh, itu akan banyak the miracle, keajaiban-keajaiban seperti tadi. Jadi kalau hidup kamu ingin ada keajaiban, banyak diberi hadiah oleh Allah, banyaklah istighfar di waktu sahur. Lihat para kiai di kampung, mohon maaf, para kiai di kampung-kampung mereka tidak punya pekerjaan, tapi sawahna dan kebunna ngagebat, kemudian rumahnya bertingkat, di balong lauknya tingko cepat, istrinya juga punya 4. Itu karena kenapa? Mereka dekat dengan Allah di waktu sahur, mereka beristighfar. Anak-anak kiai di kampung itu sekolahnya tinggi-tinggi, yang keluar negeri, yang ke Mekah, yang ke Madinah, padahal mereka tidak punya harta apapun. Kenapa bisa ada keajaiban-keajaiban dalam hidup seperti itu? Karena mereka adalah para pejuang di waktu sahur, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba oleh kamu dan teman-teman yang lain, waktu sahur gunakan untuk istighfar pada Allah. Waktu sahur, jangan waktu duha, Pan. Bisa waktu duha juga istighfar. Subuh nate pas duha. Kalau subuh nate duha. Aduh. Jadi itulah keistimewaan istighfar ya Pak. Bisa mendelete semua dosa-dosa kita. Terus apapun yang kesulitan kita, istighfar bisa membuat kita punya jalan keluar dari kesulitan itu. Itu teman-teman yang bingung dengan, aduh saya gimana ini banyak dosa. Nah, segala istighfar. Pergi ke masjid bernangis, ya Allah, bertobat ya Allah. Termasuk saya juga banyak dosa ya. Ya Allah nah gimmick. Apalagi anak kreatif, ya Allah. Yang penting rating naik ya Allah.
Akhirnya Pak kita di penghujung. Penghujung nih, dari tadi kita ngomong belum makan ya. Makan, ya. Kita harus segera tutup dulu. Dari tadi nggak kuat. Bikin gagal fokus. Apa, Bos? Kita lihat paha bebek saja gagal fokus. Iya. Apalagi kalau lihat paha. Pak Jangan lain. Sugar yang manis. Kita berterima kasih pada Bebek Cenghar yang sudah memfasilitasi kita untuk bikin konten di beberapa episode ini. Mudah-mudahan Bebek Cenghar semakin menggelegar lah bisnisnya berkah itu, juga, ya. semakin berkah, dan tentu perusahaan yang lain seperti Ruby Tour juga semakin hebat hingga kita bisa jalan-jalan ke Turki. Nah, kayak bersama Bebek Cenghar. Ini harus kita sebut karena kebetulan Pak Edwin-nya ada ya. Oke Pak. Oke, kita sampai di sini dulu. Setelah ini kita nanti makan. Coba. Makan ini. Mau dimakan sekarang? Nanti katanya. Kita closing dulu Pak. Closing dulu. Oke. Tetap di apa? Kulkas. Kuliah Di ringkas. Afrika satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Lulus gitu Dan nggak bikin boring, nggak perlu ngontrak tidak perlu ngontrak SKS, tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut makan-makan.